Tenang dulu ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya sadar bahwa rekan-rekan pasti sudah menunggu kehadiran saya. Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal di dalam sore hari ini. Yang pertama adalah saya hadir di Mabes Polri, lembaga yang kita banggakan, lembaga yang sudah membesarkan saya. Sejak saya tahun 83 berpangkat Sersan 2, dengan tentu pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada Kepolisian Negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat. Mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Itu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusun narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan cenderung menghakimi kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran serta perhatian seluruh rakyat Indonesia, rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian kepada kami. Tentu kami berharap rekan-rekan semua mengawal proses hukum yang sudah berjalan. Kita hormati azas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, tunjukkan keadilan dan juga kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan sebagaimana rekan-rekan saksikan. Yang keempat, sebagai anak manusia, anak bangsa, tentu kita berharap bahwa hukum tertinggi adalah hak asasi manusia. Karena itu saya berharap kepada rekan-rekan semua, mari kita junjung tinggi hak asasi manusia dan tentu juga kita harapkan bahwa kelak proses ini akan selesai dengan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Saya mohon dukungan dan seluruh rakyat Indonesia bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bahkan jiwa raga harus kita korbankan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya bahwa hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena kita paham bahwa doktrin hukum kita adalah hakim adalah orang yang paling menguasai masalah dan perkara yang ditangannya. Karena itu tentulah azas ius coelum itu kita harapkan dan menimbulkan keadilan bagi kita semua. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan semua pagi-pagi di sini lebih awal karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik
dan rangka memberikan keterangan saya di hari ini. Saya diminta keterangan sampai malam hari ini. Saya juga terima kasih dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang sudah jerih payah menunggu saya. Saya tahu rekan-rekan pasti mengharapkan kehadiran saya. Karena itu pada malam hari ini saya hadir di depan rekan-rekan semua. Terima kasih. Ketemu Pak Alex, apa yang dibahas, Pak? Ketemu Pak Alex tadi ada yang dibahas ya, Pak? Apa? Ketemu Pak Alex tadi ada yang dibahas ya, Pak? Nggak ada. Pak Alex. Iya, Alex. Kita tidak membahas sesuatu, tetapi memang ruangannya terbuka. Tentulah kita saling pandang, kita juga bersapa, karena beliau adalah juga teman lama saya, sahabat saya, pemain bulu tangkis. Pak, ada pertanyaan Pak soal salah satu bukti yang dikantongi Kapolda Metro ini kan salah satunya menyangkut dokumen falas di beberapa money changer gitu. Ini ada penjelasan ya Pak? Ya, tentu saya percayakan kepada rekan-rekan penyidik, kepada seluruh rakyat Indonesia yang bisa memonitor dan mengikuti proses ini sampai selesai. Karena pada prinsipnya, setiap persoalan hukum haruslah kita selesaikan secara hukum. Di mana diawali proses hukum itu berjalan, maka juga harus ada ujungnya, yaitu selesai. Karena kita mengenal prinsip the sunrise and the sunset principle, itulah sejatinya hukum. Tadi Pak Agus Raharjo tadi mengaku bahwa ada intervensi Pak Jokowi soal dia jadi pimpinan KPK, ini kan satu kasus perkara. Apakah situasi itu juga dialami Bapak? Ya, kita menyadari bahwa saya kira setiap pimpinan pasti akan menghadapi segala tantangan, hambatan, bahkan juga bisa jadi intervensi maupun tekanan. Karenanya, jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan, karena sesungguhnya keselamatan kita semua memang ada di pundak pimpinan KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya kira semua orang akan mengalami rasa tekanan, intervensi, dan lain. Tinggal kita memilih apakah kita berani untuk melawan tekanan itu atau tidak. Rekan-rekan pasti melihat kenapa akhir-akhir ini terjadi. Mungkin juga terjadi ada tekanan atau yang lain-lain. Makasih ya. Bisa kita mulai ya? Selamat petang rekan-rekan jurnalis dan media sekalian. Hari ini kami mendampingi Pak Firly Bahuri diperiksa di Bareskrim terkait dengan panggilan beliau sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan pada hari ini memang sangat menarik ya. Ini menjadi temuan yang menarik bagi kami selaku penasihat hukum beliau. Yang pertama terkait dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada kami dan Pak Firly
selaku yang terperiksa. Ada satu barang bukti yang diperlihatkan kepada kami berupa screenshot dari percakapan kepada Pak Firly dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul Yassin Limpo mengakui bahwa yang dia anggap berkomunikasi itu ternyata bukan Pak Firly. Jadi orang lain yang mengaku Pak Firly. Itu diakui oleh Pak Syahrul Yassin Limpo dan itu menjadi barang bukti yang diperlihatkan kepada kami. Artinya tuduhan-tuduhan terhadap beliau itu menjadi terbantahkan. Bahwa seolah-olah ada komunikasi intens antara Pak Syahrul Yassin Limpo dan orang yang mengaku mencatut nama Pak Firly, dan itu diakui oleh Pak Syahrul Yassin Limpo dan sudah menjadi barang bukti yang disita oleh penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait barang bukti antara lain berupa katanya voucher Palas. Itu ternyata bukan voucher Palas, tapi berupa resi penukaran uang asing kepada money changer, dan salah satu barang bukti itu cuman berupa rekapan yang dibuat oleh petugas money changer, tidak didukung oleh bukti-bukti yang konkret yang memenuhi kualifikasi sebagai bukti secara hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga terkait informasi mengenai barang bukti berupa dompet ya. Dompet itu tidak dapat dipertunjukkan kepada kami. Kami sempat menanyakan mana barang bukti yang sempat disampaikan oleh pihak Dirkrimsus Polda bahwa sudah disita dari Pak Firly, dan itu tidak dapat ditunjukkan kepada kami. Artinya pemeriksaan hari ini membuka jalan terang bahwa tuduhan-tuduhan kepada Pak Firly itu tidak benar dan tidak betul. Dan ada kecenderungan fakta yang sangat kuat adalah percakapan Pak Syahrul Yassin Limpo yang mengaku orang yang mengaku Pak Firly Bahuri. Jadi ini menjadi terang benderang supaya pihak penyidik dapat melakukan investigasi siapa orang yang mengaku Pak Firly ini. Itu sudah menjadi barang bukti. Itu penjelasan dari kami ya selaku PH. Tapi dari kontaknya itu kontak mati? Bukan, itu bukan. Jadi diakui oleh Pak Syahrul Yassin Limpo itu adalah profil picture-nya yang sama dengan HP nomornya Pak Firly, tapi ternyata itu bukan Pak Firly. Itu diakui Pak Syahrul Yassin Limpo. Nomornya sama nggak Pak? Nomornya berbeda. Nomornya berbeda yang selama ini dipakai oleh Pak Firly. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Ada bahasa terkait dengan sewaan safe house itu nggak Pak? Oh, itu nggak ada. Sumber falasnya dari mana? Nah, kita nggak tahu sumber falasnya dari mana. Jadi yang ukuran falas itu nilainya kecil-kecil. Ada yang $100 dan Pak Firly tidak kenal dengan orang yang menukar falas tadi gitu. Uang asing kepada money changer beliau tidak kenal. Jadi itu yang menjadi poinnya gitu, bahwa barang bukti yang dituduhkan seolah-olah memperkuat tuduhan kepada Firly itu sangatlah lemah dan tidak kuat secara hukum. Total ada berapa poin pertanyaan Pak? Kemarin kan 2 kali tuh Pak, kita dari awak media dan Iya. pernyataan. Iya. Apa yang bikin Pak Firly punya nyali buat mempernyatakan? Saya kira beliau sangat punya nyali ya, karena beliau kan perwira tinggi Polri ya. Ada waktu yang tepat dia tampil di depan teman-teman kawan-kawan wartawan dan jurnalis gitu. Artinya meyakini kalau dia tidak salah. Betul. Jadi sinyalemen terhadap tuduhan beliau itu terbantahkan pada hari ini gitu. Total ada berapa poin pertanyaan Pak? Ada sekitar 30 pertanyaan ya. Dari jam 9 pagi. Soal info katanya itu dibeli dari K. Oh, nggak ada, itu tidak betul. Jadi bisa diklarifikasi kan, kebetulan penyewa pertamanya Pak Alex kan diperiksa juga kan.
Jadi itu clear bahwa yang meneruskan itu sewa Pak Firly, bukan dibeli ya, bukan dibeli oleh Pak Firly. Jadi untuk selanjutnya Pak, setelah dari pemeriksaan yang saat ini, Ya kita tetap menunggu ya, menunggu proses. Ya kalau terkait dengan penahanan itu kan alasan subjektif dari penyidik ya. Misalnya kan sesuai dengan ketentuan KUHP, menghilangkan barang bukti, mengulangi lagi perbuatannya atau melarikan diri, kan tentu Pak Firly tidak mungkin melakukan hal itu gitu. Jadi mungkin tidak perlu dilakukan penahanan menurut pendapat penyidik. Pencekalan Pak Firly ke luar negeri, Pak, tanggapannya? Yang mana? Pencekalan Pak Firly ke luar negeri. Ya itu kan SOP yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda. Ya kita ikutin aja gitu. Lalu tidak mungkin ke luar negeri. Ya, beliau tetap menjadi pimpinan KPK nonaktif gitu seperti SOP-nya yang berlaku sekarang ini gitu. Gitu Mbak. Kita tetap menunggu aja hasil dari penyidik Polda ya. Dan kita berharap mudah-mudahan pemeriksaan hari ini menjadi terang menerang ya terkait posisi beliau. Gitu. Jadi banyak temuan-temuan baru yang menurut hemat kami ya menguntungkan posisi Pak Firly. Saya kira itu. di pemeriksaan lanjutan Pak Firly nggak bakal kucing-kucingan kayak dulu. Oh enggak dah, enggak akan kucing-kucingan lagi gitu. Ya, ya. Lewat depan, kita lewat depan tadi. Nggak ketemu aja lihat. Soal peradilan juga pada disebut Oh nanti dibahas di materi sidang aja. Kita ketemunya di materi sidang pra peradilan, ya. Nanti dikonfirmasi lagi, ya. Seperti itu, teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak. Ya. Ya, ini ada rilis. Bisa dikasih. terima kasih. Minta aja. Kita dari sono tadi Pak.